Perkenalkan, saya Khoirunisa Pertiwi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana UHAMKA, akan menjelaskan tentang bullying. Kalian, data statistik untuk orang yang menderita gangguan mental di dunia mencapai angka 450 juta. Wow, sangat fantastik bukan? Pada tahun 2017, hampir 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah mental. Data tersebut berdasarkan survei Global Healthy Data Exchange. Di antaranya kecemasan, kepribadian psikotik, dan stres pasca trauma. Perundungan secara fisik seperti pemukulan oleh teman, perundungan verbal dengan diejek, julukan yang buruk, atau perundungan secara psikologis seperti dikucilkan oleh teman sekelas. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan buku saku Stop Perundungan Bullying oleh Kemendikbudristek dijelaskan tentang bullying. Mari kita simak. Yang pertama dijelaskan ciri-ciri anak yang menjadi pelaku bullying. 1. Perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap interaktif, impulsif, aktif dalam bergerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, dan ingin menguasai orang lain. Yang kedua, memiliki temperamen yang sulit dan masalah atensi atau konsentrasi dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Yang ketiga, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Yang keempat, adanya rasa iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Kelima, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Keenam, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Dampak bullying bagi pelaku adalah mereka akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri anak korban bullying? Ciri-ciri korban bullying: anak seringkali mengarah pada kondisi yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, anak cenderung sulit bersosialisasi dan sering disebut dengan culun. Yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, atau mempunyai ciri fisik yang menonjol. Yang ketiga, anak yang cenderung berbeda, dengan kata lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, atau sangat sukses, atau sangat miskin, ataupun sangat terpuruk. Dampak bullying bagi korban: 1. Kesakitan fisik dan psikologis. 2. Kepercayaan diri yang merosot. 3. Malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. 4. Takut sekolah. Korban jadi mengasingkan diri dari sekolah. 5. Menderita ketakutan sosial. 6. Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa pada dirinya. Adapun cara mencegah bullying dilihat dari sisi keluarga dan sekolah. Cara mencegah bullying dari sisi keluarga.
1. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. 2. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Dilakukan sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Ketiga, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. 4. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. 5. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. 6. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban bullying. Cara mencegah bullying dari sisi sekolah. 1. Adanya pelayanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Ketiga, kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. 4. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. 5. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berlaku positif dan tanpa kekerasan. 6. Program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat serta lingkungan sekitar satuan pendidikan. Terakhir, memastikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. Banyaknya kasus bullying di Indonesia menjadi tugas kita bersama sebagai pendidik dan pelurus generasi bangsa untuk menjaga, melindungi, dan menyayangi semua anak Indonesia. Jadi, mari kita stop bullying.